kuliner tidak melulu soal rasa dan makanan, namun juga sebuah tradisi manusia dalam mengolah produk alam menjadi sebuah produk baru yang dapat dimakan. Dalam buku Food is Culture karya Profesor Massimo Montari, seorang profesor sejarah makanan dari Italia, memasak merupakan aktivitas manusia dalam mentransformasi produk dari alam menjadi sesuatu yang berbeda. Kaitannya adalah berupa makanan. Sebelum menciptakan masakan, manusia berproses mulai dari mencari bahan baku, menciptakan resep, dan bagaimana mengolah bahan baku tersebut menjadi sebuah masakan untuk dimakan. Dalam rentang peradaban kehidupan, manusia terus mencari dan mengeksplorasi hasil bumi untuk dapat diolah maupun dikonsumsi. Seperti yang tengah aku lakukan kali ini, aku akan mencoba mengolah kroto atau telur semut rangrang sebagai sebuah olahan masakan. Kroto atau telur semut rangrang memang jarang untuk dikonsumsi manusia. Telur dari semut rangrang atau masyarakat Palu biasa mengenalnya dengan semut laga ini biasa dijadikan asupan protein untuk pakan burung ataupun unggas peliharaan. Berdasarkan penelitian, telur dari semut laga ini sebenarnya cukup kaya protein dan beberapa mineral penting seperti kalsium, zat besi, potasium, sodium, dan juga vitamin B1 serta B2. Pola kehidupan semut rangrang ini cukup mengesankan. Serangga sosial ini biasa membuat sarang dan koloni yang terdiri atas ratu, para pekerja atau prajurit, dan anak-anaknya atau kroto ini. Dalam sarang, hampir semua semut berkelamin betina. Hanya sekitar 10% adalah jantan yang berperan cukup kecil dalam kehidupan koloni. Layaknya serangga atau semut lainnya, semut rangrang merupakan hewan yang cukup menjaga teritorinya, sehingga mereka biasa menyerang para predator atau hewan lain yang mencoba menyerang atau mengganggu keberadaannya. Sebelum dijadikan bahan konsumsi, kroto tentunya harus dipisahkan dari para semut dewasa. Bagi para penggemar burung kicau, kroto merupakan asupan nutrisi yang cukup baik untuk merangsang perkembangan serta pertumbuhan peliharaan. Di beberapa negara Asia Tenggara, kroto atau telur semut dari semut rangrang ini memang memiliki nilai ekonomi. Bahkan di negara Indonesia sendiri, pencari kroto merupakan sebuah profesi karena permintaan akan telur semut ini cukup tinggi. Bagi warga Thailand, khususnya di daerah Isan, olahan berbahan telur semut ini merupakan lauk pendamping makanan pokok. Karenanya, aku bersama ibu-ibu di sini akan mencoba mengolah telur semut laga ini menjadi olahan makanan yang bisa dikonsumsi juga oleh manusia, yaitu pepes bersama tahu. Pepes merupakan olahan makanan yang dikenal memiliki sensasi rasa pedas dan juga gurih. Pepes biasanya menggunakan parutan dari kelapa tua atau sudah mengandung banyak minyak. Dalam proses pembuatan olahan pepes, sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan botok, di mana adonan bahan isian seperti tahu dan juga kroto ini dibalut dengan bumbu dan parutan kelapa. Selanjutnya, setelah semua bahan adonan tercampur merata, kemudian dibungkus daun pisang untuk dimatangkan. Olahan masakan botok atau pepes sebenarnya merupakan olahan rumahan, di mana sering disajikan sebagai lauk pendamping nasi atau pedanannya. Meski kedua olahan ini serupa dan dikenal merupakan resep pengolahan bahan makanan yang berasal dari daratan Jawa, namun olahan ini juga dapat dijumpai di beberapa daerah di Indonesia seperti di Pulau Bali, Pulau Bangka, Sumatera, dan juga daratan Sulawesi. Karena selain prosesnya yang cukup sederhana, pengolahan makanan secara tradisional seperti ini juga masuk dalam kategori teknik pengolahan yang cukup tua bagi masyarakat Indonesia setelah teknik memanggang atau pembakaran. Perbedaan olahan masakan pepes dengan botok sebenarnya terletak pada proses pematangan adonan. Pada proses pembuatan pepes, adonan yang sudah terbungkus langsung dimasak atau dimatangkan dengan cara dibakar. Olahan botok dimasak dengan cara dikukus. Namun khusus kali ini, agar cita rasa tetap terjaga dan memiliki aroma yang khas, olahan pepes telur laga ini dikukus terlebih dahulu sebelum nantinya dipanggang di atas bara api.
Bila biasanya proses pengukusan membutuhkan waktu sekitar 40 menit agar adonan matang, kali ini pengukusan cukup sebentar, yaitu 15 menit. Proses memasak ini fungsinya agar adonan sedikit matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya, setelah daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi kecoklatan, sebenarnya itu tandanya masakan ini sudah matang dan sudah bisa disajikan. Namun kali ini, adonan yang sudah dikukus kembali aku olah dengan dipanggang atau dibakar langsung di atas bara api agar teksturnya lebih kering dan lebih awet disimpan karena berkurang kadar airnya.